Hai, selamat datang di Kabupaten Kudus. Kabupaten yang menawarkan sejuta keunikan yang ada di dalamnya. Keunikannya bisa dilihat dari penampangan alamnya, di mana di bagian utara berbeda dengan wilayah selatan. Di bagian utara lebih didominasi pegunungan, seperti Pegunungan Rahtawu, kemudian Gunung Argojimbangan, Gunung Argopiloso, dan yang terakhir Gunung Punuk Sapi. Berbeda di bagian utara, bagian selatan lebih didominasi oleh daratan rendah yang tentu saja lebih tinggi suhunya. Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Letak Kabupaten Kudus berada di jalur pantai utara antara Semarang dan Surabaya. Nama Kudus berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, di mana banyak peninggalan bersejarah agama Islam di kota ini. Salah satunya adalah Menara Kudus. Masjid Menara Kudus adalah sebuah masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi. Masjid ini berbentuk sangat unik, di mana memiliki menara yang serupa bangunan candi agama Hindu, yang dipadukan dengan sebuah masjid sebagai simbol agama Islam. Kedua akulturasi antara Hindu dan Buddha ini mensinergi menjadi satu, menjadi sebuah bangunan yang sangat istimewa. Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan dan pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Kota. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Kota, dan Kudus adalah kabupaten dengan wilayah terkecil dan kecamatan paling sedikit di wilayah Jawa Tengah. Oleh sebab itu, Kudus disebut sebagai kota. Berbagai pasar tradisional juga berada di sini. Salah satunya yang terkenal adalah Pasar Gutingan, di mana setiap pagi bisa kita temukan banyak sekali pedagang yang berada di sini. Tok-tok, mumpung enjing sarapan lentok. Artinya, mumpung masih pagi sarapan lentok. Itulah jargon yang selalu kita bisa temukan di Kota Kudus jika kita melihat kulinernya. Yaps, lentok adalah warisan kuliner asli dari Kabupaten Kudus. Sebelum kita menikmati lentok, ada baiknya kita mengenal sejarahnya. Yuk kita dengar dulu dari narasumber Bapak Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan kejadian Lentok Tanjung atau Lentok Tanjung. Ini cerita dari guru ngaji saya, dulu namanya Kiai Haji Ahmad Bakhrudin, menceritakan bahwa dulu ada penyebaran agama Islam yang ada di Kudus, di wilayah Kudus, utamanya di daerah Tanjung itu sudah terjadi pembuatan sumur atau pulah. Pada itu pembuatan menara manusia itu ada jam-jam tertentu supaya orang lain tidak tahu-tahunya jadi menara. Pada jam kurang lebih menjelang subuh atau sebelumnya ada seorang bakul nasi yang memeras santan kelapa, dan saringan memeras kelapa itu setelah selesai dipukul-pukulkan ke tiang dapur sampai terdengar para wali yang akan membuat menara itu
kudus yang di Tanjung akhirnya batal. Ada istilahnya sabdo dari para wali, besok honor jalin zaman. Kalau ada zaman orang Tanjung tidak boleh jualan nasi, akhirnya disiasati jualan lentok sampai sekarang. Makanya cerita ini adalah fakta, yang mana orang Tanjung rata-rata penjual lentok Tanjung, bukan nasi Tanjung. Makanya sekarang buat mata pencaharian orang Tanjung, apalagi makanan khas Kudus sekarang bukan soto tapi lentok Tanjung. Itu sebagai cerita sejarah bahwa lentok Tanjung adanya aja di Kudus, bisa dikenal di masyarakat umum. Sampai sekarang anak cucu dari orang tua yang terdahulu juga masih melestarikan pembuatan lentok Tanjung. Bahkan sampai sekarang ada pasar lentok Tanjung yang setiap hari bahkan setiap minggu dikunjungi khalayak ramai pendatang dari luar kota hanya untuk menikmati sepiring lentok Tanjung. Demikian dari narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sudah tahu kan sejarah tentang lentok di Kabupaten Kudus? Yap, lentok adalah semacam lontong. Sama dengan lontong lainnya, lentok ini juga berasal dari beras. Sedangkan kata kedua adalah Tanjung. Jadi, lentok Tanjung adalah lontong yang berasal dari desa Tanjung sebagai asal muasal dari lontong. Nah, kalau kita tahu sejarahnya, nggak afdol kan kalau kita belum tahu cara Yuk kita ke rumah Pak Jumadi untuk ngintip bagaimana sih cara membuat lentok. Dimulai dari pemilihan daun. Ternyata daun yang besar aja loh yang dipakai. Setelah pemilihan daun, kemudian kita cuci berasnya dulu. Setelah pemilihan daun, langkah selanjutnya adalah mencuci berasnya. Harus dipastikan benar-benar bersih ya. Ini soalnya menentukan kualitas dari lentoknya. Nah, setelah dicuci, beras tadi kemudian dibentuk seperti lontong biasanya. Dengan bantuan bambu, Pak Jumadi membuat lontong yang ekstra besar. Setelah menjadi bentuk yang menyerupai lontong, lentok ini kemudian dikukus. Bayang nggak berapa jam harus mengukus lentok ini? 12 jam, bayangkan aja betapa sabarnya penjual lentok ini. Setelah lama nunggu, akhirnya 12 jam pun terlewati. Lentok siap diangkat dan ditiriskan. Langkah selanjutnya adalah membuat sayurnya. Sayurnya terdiri dari sayur gori atau nangka muda dan lodeh tahu yang kaya akan bumbu. Biasanya Pak Jumadi membuat bumbunya di malam hari. Dan sambil menunggu lentoknya matang, Pak Jumadi juga membuat sayurnya. Pagi harinya, hap-hap-hap bisa dimasakkan di tempatnya. Kenalin nih, namanya sih Pak Mitro, singkat, tapi orangnya sangat supel. Yuk kita ngobrol sama Pak
lama Anda berjualan di sini? Sudah 19 tahun. Jualan dari jam berapa sampai jam berapa Anda berjualan? Jam 6 sampai jam 12, kadang-kadang jam 1. Ada rame lah segini kalau ya. Pembuatan lentok berapa lama? Pembuatan lentok jam 3 sampai jam 9 malam. Pembuatan masak airnya. Sukanya jualan lentok itu apa? Sukanya ya seneng ya kan? Senang. Yuk kita coba bagaimana sih rasa lentok yang kita nunggu 12 jam tadi. Satu porsi lentok terdiri dari sepiring kecil lentok yang disiram sayur tahu. Dan jangan salah guys, untuk makan satu piring saja pasti tidak cukup. Biasanya untuk menambah cita rasa pedas, pengunjung bisa mengambil sambelnya sendiri. Jadi disesuaikan dengan seleranya. Sejarah udah, pembuatan udah, tempat kita beli lentok udah cukup kali ya jalan-jalan di Kudusnya. Kalau kalian mau menikmati lentok, datang aja ke Kota Kudus. Selamat berwisata di Kota Kudus. Kudus Kota Cyber. Kota Kudus istimewa. Kota Kudus semakin maju. Juga biar. Oke, jadi kan tentang yang ini kok. Mana kita bacaan itu. Merekam Saya punya guru besar ngaji namanya Mbah Haji Bahudin. Kali penjual yang menjual makanan ini. Sebelum mengenal lebih jelas, Nah, udah tahu kan sekarang tentang sejarah lentok yang berada di Kabupaten Kudus dari Bapak Sutirman. Nah, sekarang sudah tahu kan sejarah tentang lentok di Kota Kudus? Yaps, beli. Nah, sekarang sudah tahu kan sejarah tentang lentok di Kabupaten Kudus? Yaps, lentok adalah semacam lontong. Sama dengan lontong lainnya, lentok ini juga berasal dari beras. Sedangkan kata kedua adalah Tanjung. Tanjung adalah salah satu desa yang berasal dari lentok. Salah